Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu kunjungan Raffi Ahmad ke Rizik Syihab untuk meminta nasihat tentang kepemudaan. Namun, ada banyak kritik yang muncul terhadap pertemuan ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Seperti yang kita tahu, Raffi Ahmad adalah salah satu selebriti paling terkenal di Indonesia, dan sebagai utusan khusus Presiden, baru-baru ini, ia mengunjungi Rizik Syihab dengan tujuan meminta nasihat tentang kepemudaan. Namun, hal ini langsung menuai berbagai reaksi dari publik, termasuk dari Kiai Imad yang menganggap pertemuan tersebut tidak relevan. Menurut Kiai Imad, Rizik bukan sosok yang tepat untuk memberikan nasihat tentang kepemudaan. Beliau mempertanyakan tujuan dari kunjungan Raffi, dan apakah itu berkaitan dengan perannya sebagai duta khusus Presiden. Hal ini semakin menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Ya, menteri-menteri ya secara bil jumlah sih banyak yang bagus, tapi banyak juga yang masalah. Dari anak buah Pak Prabowo ini, Pak Prabowo-nya kan luar biasa, semangatnya anti penjajahan, kita harus menunjukkan jati diri bangsa. Tapi beberapa menterinya ada yang bermasalah. Menteri petugas utusan khusus kemarin datangin Rizik Syihab, ngapain ke pemuda, minta nasihat tentang kepemudaan kepada Rizik Syihab. Yang mau dinasihatin dari Rizik apa? Supaya pemuda kita teriak-teriak. Ini Raffi Ahmad ini perlu tinjau ulang. Kalau bisa ya diberhentiin aja. Diberhentiin Raffi Ahmad dari utusan khusus Presiden. Kenapa? Karena kurang cerdas. Jadi kan ilmu pengetahuan itu penting juga untuk pejabat-pejabat agar Presiden kita ini mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kalau utusan khususnya menteri pembantu-pembantunya kurang cerdas, langkah-langkahnya ini kurang cerdas, ya nanti akan menghambat Presiden. Ada yang menghina tukang es, ada yang menghina tukang es teh, masalah buat Presiden. Ada lagi yang gas LPG sekarang tiba-tiba nggak ada di masyarakat, di pasaran. Kebijakannya mungkin bagus tujuannya, tapi kurang cerdasnya ini kemudian membuat gejolak di masyarakat. Ini yang harus ditinjau ulang kembali nih, pembantu-pembantu model begini. Menteri Agama juga nggak bisa nurunin haji. Ongkos naik haji sebelum Pak Yakut itu 35 juta tahun 2020. Masyarakat bayarnya hanya 35 juta. Dolarnya itu 15.000. Ketika Pak Yakut naik jadi 55 juta, 35 juta ya tahun 2020, waktu sebelum Pak Yakut jadi menteri. Ketika Pak Yakut, peninggalan Pak Yakut 55 juta, naik drastis, padahal dolarnya sama. Dulu 15.000, sekarang dolarnya 16.000. Nah, sekarang menteri kita agama yang baru juga tidak bisa untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan menteri agama yang lalu. Harusnya kalau tahun 2020 bisa 35 juta itu masyarakat membayar haji, harusnya tahun sekarang bisa dikoreksi kebijakan menteri yang dulu karena alasan COVID. Kalau kemarin itu naik, sekarang sudah tidak ada COVID. Kalau misalnya saya jadi presiden, saya akan perintahkan menteri agama dulu waktu sebelum COVID bayarnya masyarakat 35 juta itu pergi haji. Sekarang Anda jadi menteri agama harus jadikan ongkos naik haji 35 juta kembali, kalau tidak ente mundur. Karena menteri agama itu standar bahwa dia mampu untuk menjadi menteri agama atau tidak, itu yang paling terlihat adalah dari ongkos naik haji. Di sisi lain, Kiai Imad juga ikut menyoroti isu lain yang menarik, yaitu perdebatan tentang keturunan Nabi Muhammad. Menurut beliau,
Klaim seseorang sebagai keturunan Nabi harus memiliki bukti yang kuat. Ia menolak keras nasab yang dianggap tidak valid karena hal ini bisa menyesatkan banyak orang. Yajibu alaihi nar illam yatubu. Kalau tidak tobat, neraka. Yakin, seyakin-yakinnya mereka neraka. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 itu 2. Dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 22. 1 tambah 1 itu 2, 2-nya 1. Tidak bisa. Saya husnudon bahwa 1 ini sebenarnya 11. Yang satunya sebenarnya 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Nggak bisa, ini sebenarnya 1. Ininya tambah 1. 1 tambah 1 2. Nggak bisa. Kita husnudon. 1 ini sebenarnya ada di sampingnya angka 1 lagi. Jadi 1 itu 11 tambah 11 sama dengan 22. Ini orang yang model begini sama dengan orang yang hari ini menerima Baklawi sebagai cucu Nabi. Diskusi terakhir diminta dalil tapi mereka menganggap orang-orang yang membatalkan nasab Baklawi bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi bil yaqin, itu sebagai orang-orang pemecah belah umat. Yang mecah belah umat Rasulullah itu ente, yang bakalnya nanti di hari kiamat orang akan menjadi bingung, orang akan menjadi tidak bisa membedakan mana Imam Mahdi asli dan mana Imam Mahdi palsu. Jangan-jangan mereka tidak percaya dengan Imam Mahdi. Dikatakan di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat Imam Mahdi itu akan keluar dari mana? Dari keturunannya Rasulullah Muhammad SAW. Lah kalau sekarang keturunan palsunya kita biarkan, bisa jadi keturunan palsu ini yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi apa kiamat nanti. Dan ini berbahaya buat persatuan umat Islam dikala umat Islam sedang menghadapi Dajjal, menghadapi itu pasukan Ya'juj Ma'juj di masa depan. Ini luar biasa. Konsekuensinya berat. Husnudon kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bil dhannil bayyini khata'u. Tidak bisa dihitung dzan yang sudah nyata salahnya. Baklawi bukan cucu Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima Baklawi sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tolak sebelum mati. Sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Liman qabila anna ba'dawi min dirati Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Tub halan insyaallah yukfatlah. Kalau tidak tobat bahaya. Kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insya Allah masuk surga. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui Baklawi sebagai cucu Nabi mati mengakui Baklawi cucu Nabi, insya Allah diampuni. Tapi setelah tahun 2022 siapa saja yang mengakui Baklawi sebagai cucu Nabi kemudian dia mati dalam keadaan membela Baklawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Bahaya urusan ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada celah sedikit pun bisa dikatakan Baklawi sebagai cucu Nabi. Terakhir, tidak ada satu pun celah. Dulu yang pertama kali saya masih bisa mengatakan ini adalah penelitian bisa salah. Tetapi dialektika selama 2 tahun ini mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang mereka ini betul-betul memfabrikasi
dan menciptakan nasab itu di abad 9, sebelumnya sama sekali tidak ada. Ini yang tugas kita di Jawa Barat ini adalah untuk memberikan pemahaman itu. Wah, katanya nanti memecah belah umat. Ya, Nabi Muhammad datang ke Arab Saudi, di Saudi, ketika membawa kebenaran Islam, ya tentu ada yang menerima dan yang menolak. Yang menolak dari Bani Hashim ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Yang menerima dari keluarga Nabi ada siapa? Hamzah, Abbas. Berperang mereka, tapi ujungnya qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Yang benar pasti menang. Namun, di luar isu ini, ada tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, yaitu meningkatnya pemikiran ateisme dan agnostisisme. Banyak generasi muda yang mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan karena terpengaruh oleh filsafat modern dan sains. Kiai Imad menekankan pentingnya memperkuat ilmu agama dan intelektual Islam, agar umat tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran sekuler. Umat Islam harus bisa menjawab tantangan zaman dengan dalil yang kuat, baik secara spiritual maupun intelektual. Jadi, dari pembahasan ini kita bisa mengambil beberapa poin penting. Pertama, kritik terhadap Raffi Ahmad menunjukkan bahwa tidak semua tokoh cocok untuk memberikan nasihat tertentu. Kedua, klaim keturunan Nabi harus didukung oleh bukti yang valid. Dan terakhir, umat Islam harus semakin kuat dalam ilmu agama dan intelektual untuk menghadapi tantangan zaman. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.